Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasanti Adriani. Di sini kita akan belajar bersama untuk materi konsep kebutuhan seksual. Seksualitas menurut WHO adalah suatu aspek inti manusia sepanjang kehidupannya dan meliputi seks, identitas, dan peran gender, orientasi seksual, erotisme, kenikmatan, kemesraan, dan reproduksi. Orientasi seksual adalah kapasitas yang dimiliki setiap manusia berkaitan dengan ketertarikan emosi, rasa sayang, dan hubungan seksual. Studi tentang seksual menyimpulkan dalam beberapa varian orientasi seksual, yaitu ada heteroseksual, homoseksual, biseksual, dan aseksual. Heteroseksual apabila seseorang tertarik pada jenis lain atau lawan jenis, misalnya perempuan tertarik pada laki-laki ataupun sebaliknya. Kemudian homoseksual apabila seseorang tertarik pada sesama jenis, misalnya laki-laki tertarik pada sesama laki-laki dinamakan guy, sedangkan perempuan suka pada sesama perempuan disebut lesbian. Kemudian biseksual apabila orientasi seksualnya ganda, tertarik pada sesama sekaligus juga tertarik pada lawan jenis. Yang terakhir, orientasi seksual aseksual, yaitu tidak tertarik pada keduanya, baik sesama jenis maupun lawan jenis. Menurut Sarwono, perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik yang dilakukan sendiri, dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu, dan bersenggama. Objek seksualnya bisa berupa orang lain, orang dalam khayalan, atau diri sendiri. Bentuk-bentuk perilaku seksual menurut Duval Miller yang pertama, berpegangan tangan, ciuman basah, ciuman kering, berpelukan, berfantasi atau berimajinasi, meraba, masturbasi, petting, dan oral seks. Aspek-aspek perilaku seksual yaitu yang pertama ada aspek biologis. Aspek ini respons fisiologis terhadap stimulus, seks, reproduksi, pubertas, perubahan fisik karena adanya kehamilan, serta pertumbuhan dan perkembangan pada umumnya. Aspek psikologis, seks merupakan proses belajar yang terjadi pada diri individu untuk mengekspresikan dorongan seksual melalui perasaan, sikap, dan pemikiran tentang seksualitas. Yang ketiga, aspek sosial. Aspek ini meliputi pengaruh budaya berpacaran, hubungan interpersonal, dan semua hal tentang seks yang berhubungan dengan kebiasaan yang dipelajari individu di dalam lingkungan sosial. Aspek moral yang termasuk dalam aspek moral adalah menjawab pertanyaan tentang benar atau salah, harus atau tidak harus, serta boleh atau tidak boleh suatu perilaku seseorang. Tanda-tanda kematangan seksual. Kematangan seksual remaja ditandai dengan keluarnya air mani pertama pada malam hari atau wet dream atau nocturnal emission pada laki-laki. Istilah lain untuk menyatakan keluarnya air mani pada ejakulasi pertama disebut spermage. Pada remaja wanita mengalami menstruasi pertama yaitu yang disebut dengan istilah menarche. Menarche terjadi kira-kira pada usia 11 tahun, yakni setelah tumbuhnya payudara, uterus atau rahim, dan pertumbuhan rambut kemaluan mulai lebat. Hal ini terjadi karena adanya kematangan hormon seksual dalam diri remaja. Konsekuensinya, bila terjadi pertemuan spermatozoon dengan ovum pada remaja, maka akan menyebabkan terjadinya konsepsi, yakni sebagai tanda awal kehamilan. Faktor-faktor penyebab masalah seksualitas pada remaja, yang pertama, meningkatnya libido seksualitas yang disebabkan perubahan hormon remaja. Penundaan usia perkawinan, penundaan tersebut karena adanya undang-undang yang mengatur tentang batas usia menikah. Yang ketiga, adanya larangan dan memandang bahwa seks adalah hal yang tabu sehingga remaja cenderung melanggar larangan tersebut.
Yang keempat, kurangnya informasi mengenai seks karena hubungan yang tidak terbuka antara orang tua dan anak. 5. Pergaulan remaja yang sekarang semakin bebas. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan seksual. Yang pertama, pertimbangan perkembangan. Proses perkembangan manusia mempengaruhi aspek psikososial, emosional, dan biologi kehidupan. Uang selanjutnya akan mempengaruhi seksualitas individu. Hanya aspek seksualitas yang telah dibedakan sejak fase konsepsi. 2. Kebiasaan hidup sehat dan kondisi kesehatan. Tubuh, jiwa, dan emosi yang sehat merupakan prasyarat utama untuk dapat mencapai kepuasan seksual. Trauma atau stres dapat mempengaruhi kemampuan individu untuk melakukan kegiatan atau fungsi kehidupan sehari-hari yang tentunya juga mempengaruhi ekspresi seksualitasnya termasuk penyakit. Kebiasaan tidur, istirahat, dan gizi yang adekuat, pandangan hidup yang positif berkontribusi pada kehidupan sosial yang membahagiakan. Peran dan hubungan. Kualitas hubungan seseorang dengan pasangan hidupnya sangat mempengaruhi kualitas hubungan seksualnya. Cinta dan rasa percaya merupakan kunci utama yang memfasilitasi rasa nyaman seseorang terhadap seksualitas dan hubungan seksualnya dengan seseorang yang dicintai dan dipercayainya. Pengalaman dalam hubungan seksual seringkali ditentukan oleh dengan siapa individu tersebut berhubungan seksual. Konsep diri, pandangan individu terhadap dirinya sendiri mempunyai dampak langsung terhadap seksualnya. 5. Budaya, nilai, dan keyakinan. Faktor budaya termasuk pandangan masyarakat tentang seksual dapat mempengaruhi individu untuk melakukan perilaku seksualnya. Tiap budaya mempunyai norma-norma tertentu tentang identitas dan perilaku seksual. Budaya turut menentukan lama hubungan seksual, cara stimulasi seksual, dan hal lain terkait dengan kegiatan seksual. Agama. Pandangan agama tertentu yang diajarkan ternyata berpengaruh terhadap ekspresi seksualitas seseorang. Berbagai bentuk ekspresi seksual yang di luar kebiasaan dianggap tidak wajar. Konsep tentang perawatan dapat diartikan sebagai kesucian, dan kegiatan seksual dianggap dosa untuk agama tertentu. Tujuan seksualitas yang pertama, tujuan secara umum adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Tujuan khusus ada 2, yaitu prokreasi, menciptakan atau meneruskan keturunan. Yang kedua, rekreasi, yaitu memperoleh kenikmatan biologis atau seksual. Perubahan fisiologis aktivitas seksual pada lanjut usia. Fase tanggapan seksual pada fase desire pada wanita usia lanjut, terutama dipengaruhi oleh penyakit baik dirinya sendiri atau pasangannya. Pada pria usia lanjut, interval untuk meningkatkan hasrat, melakukan kontak seksual meningkat. Hasrat sangat dipengaruhi oleh penyakit, kecemasan akan kemampuan masalah seks, dan masalah yang lainnya. Fase tanggapan seksual fase arousal. Pada wanita usia lanjut, pembesaran payudara berkurang, semburat panas di kulit menurun, elastisitas mini vagina menurun, iritasi uretra dan kandung kemih meningkat, otot-otot yang menegang pada fase ini menurun. Pada pria usia lanjut, membutuhkan waktu lebih untuk ereksi kurang begitu kuat, testosteron menurun, dan produksi sperma menurun. Fase tanggapan seksual fase orgasmik atau maskular. Pada wanita usia lanjut, tanggapan orgasmik mungkin kurang intens disertai sedikit kontraksi. Pada pria lanjut, kemampuan mengontrol ejakulasi membaik. Fase pasca orgasmik pada wanita usia lanjut mungkin terdapat periode refraktor. Pada pria usia lanjut, periode refraktor memanjang secara fisiologis. Gangguan seksual menurut Glaser dan Gaby. Pertama, hilangnya kenikmatan, hilangnya minat seksual, keengganan seksual, disfungsi
vaginismus, dan dyspareunia. Hilangnya kenikmatan, biasanya wanita yang mengalami hambatan nafsu seksual mungkin tidak menginginkan atau tidak menikmati seksual. Hilangnya minat seksual, hal ini sering terjadi bersamaan dengan hilangnya kenikmatan. Faktor-faktor yang menyebabkan hilangnya minat seksual bervariasi dengan sering sulit diidentifikasi. Keengganan seksual pada beberapa kasus, sekedar pikiran tentang aktivitas seksual sudah menyebabkan ketakutan atau ansietas yang besar sehingga terbentuk suatu pola menghindari kontak seksual dengan pasangan. Disfungsi orgasme, sebagian orang secara spesifik mengalami kesulitan mencapai orgasme, baik dengan kehadiran pasangannya atau pada semua situasi. Hal ini mungkin merupakan bagian dari hilangnya kenikmatan seksual secara umum atau relatif spesifik, yaitu manusia masih dapat terangsang dan menikmati seksual tetapi gagal mencapai orgasme. Vaginismus biasanya adalah kesulitan seksual primer yang dialami wanita saat mereka memulai kehidupan seksual dan sering menyebabkan hubungan seksual yang tidak sempurna. Kelainan ini jarang timbul kemudian setelah wanita menjalani fase hubungan seksual normal, terutama apabila ia sudah pernah melahirkan. Dyspareunia, nyeri saat melakukan hubungan intim sering terjadi dan umumnya dapat disembuhkan. Apabila menjadi masalah yang berulang, maka antisipasi nyeri dapat dengan mudah menyebabkan hambatan timbulnya respon seksual normal sehingga vagina terganggu. Nyeri atau rasa tidak nyaman dapat dirasakan di introitus vagina akibat spasme otot per vagina atau peradangan atau nyeri di introitus yang dapat ditimbulkan oleh episiotomi atau robekan perineum pada saat melahirkan. Penyimpangan seksual. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang ditempuh seseorang untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan cara tidak sewajarnya. Biasanya, cara yang digunakan oleh orang tersebut adalah menggunakan objek seks yang tidak wajar atau tujuan seksual yang tidak wajar. Penyebab terjadinya kelainan ini bersifat psikologis atau kejiwaan, seperti pengalaman sewaktu kecil dari lingkungan pergaulan dan faktor genetik. Penyebab lainnya yang diduga dapat menyebabkan perilaku seks menyimpang ialah penyalahgunaan obat dan alkohol. Obat-obatan tertentu memungkinkan seseorang yang memiliki potensi perilaku seks menyimpang melepaskan fantasi tanpa hambatan kesadaran. Macam-macam penyimpangan seksual ada 13. Yang pertama, homoseksual. Homoseksual merupakan kelainan seksual berupa disorientasi pasangan seksualnya. Disebut gay bila penderitanya laki-laki dan lesbi untuk penderitanya perempuan. Istilah lain dari homoseksual adalah sexual inversion, contrary sexual feeling atau unarning. Istilah ini untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan selain lesbian juga disebut arnigen. Lesbianisme berasal dari nama Lesbos, nama sebuah pulau di luar Aegea, tempat Sappho pada zaman Yunani tua yang dikenal sebagai seorang pecinta wanita. Sadomasochisme atau makokisme seksual atau sadisme seksual termasuk kelainan seksual yang mana kepuasan seksual diperoleh bila mereka melakukan hubungan seksual dengan terlebih dahulu menyakiti atau menyiksa pasangannya. Ekshibionisme adalah penderita ekshibionisme akan memperoleh kepuasan seksual dengan memperlihatkan alat kelamin mereka kepada orang lain sesuai dengan kehendaknya. Bila korban terkejut, jijik, dan menjerit ketakutan, ia akan semakin terangsang. Kondisi begini sering diderita pria dengan memperlihatkan kelaminnya. Apabila seseorang menemukan penderita ekshibionisme, sebaiknya diam dan segera melarikan diri. Jangan melakukan ekspresi terkejut, jijik, dan menjerit karena semakin terangsang pada penderita ini. Hyperseks atau hypersexuality merupakan penyimpangan seksual yang ditandai dengan tingginya keinginan untuk melakukan hubungan seksual
dan sulitnya mengontrol keinginan seks tersebut. Orang-orang yang mengalami hiperseks memang susah untuk disembuhkan, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Terlebih, banyak kasus itu lebih berkaitan dengan masalah kejiwaan ketimbang masalah fisik. Seseorang yang tergolong pecandu seksual adalah orang yang mengalami kelainan dorongan seksual dan tidak bisa mengendalikan hasrat tersebut. Voyeurisme disebut juga skoptopilia, berasal dari bahasa Prancis yakni voyeur, yang artinya mengintip. Penderita kelainan ini akan memperoleh kepuasan seksual dengan cara mengintip atau melihat orang lain yang sedang telanjang, mandi, atau bahkan berhubungan seksual. Setelah melakukan kegiatan mengintipnya, penderita tidak melakukan tindakan lebih lanjut terhadap korban yang diintip. Dia hanya mengintip atau melihat, tidak lebih. Ejakulasinya dilakukan dengan cara bermasturbasi setelah atau selama mengintip atau melihat korbannya. Fetinisme merupakan bentuk regresi seksual karena objek cintanya ada berkaitan dengan benda-benda yang disayangi pada masa kanak-kanaknya. Dan dengan memanipulasi benda-benda tersebut, dia akan mendapatkan kepuasan seksual. Orang-orang yang melakukan praktek fetinisme itu pada umumnya infantil sifatnya, serta dibarengi rasa agresif. Akan tetapi juga sering bersifat asosial dan selalu dibayangi oleh kecemasan menjadi impoten. Pedofilia adalah orang dewasa yang suka melakukan hubungan seksual atau kontak fisik yang merangsang dengan anak di bawah umur. Biasanya, pedofil memilih anak perempuan yang berumur antara 8 tahun sampai dengan 10 tahun, sedangkan untuk anak laki-laki berkisar antara 10 tahun sampai dengan 12 tahun. Incest adalah hubungan seks dengan sesama anggota keluarganya sendiri, non-suami istri seperti antara ayah dan anak perempuan dan ibu dengan anak laki-laki, atau pertalian keluarga angkat atau pertalian keluarga karena perkawinan menjadi penghalang atau terlarang untuk hubungan seksual. Sedangkan menurut hukum, incest berarti persetubuhan antara orang-orang yang karena ikatan darah atau ikatan perkawinan tidak dapat menikah secara sah atau tidak diperbolehkannya adanya sebuah ikatan pernikahan. Dari pernikahan incest biasanya akan lahir keturunan dengan banyak kelainan genetik. Zoofilia adalah orang yang senang dan terangsang melihat hewan melakukan hubungan seks dengan hewan. Hewan tersebut disetubuhi atau dilatih untuk merangsang secara seksual pada orang yang bersangkutan. Dasar penyebabnya karena merasa kekurangan untuk melakukan hubungan seks dengan manusia. Hewan dipandang lebih rendah, lebih mudah dikuasai dan dikendalikan sehingga kepuasan seksual terasa sempurna. Sodomi adalah pria yang suka berhubungan seks melalui dubur pasangan seks, baik pasangan sesama jenis maupun dengan pasangan perempuan. Dengan cara begitu, ia akan menjadi lebih terangsang dan menjadi sangat bergairah. Padahal, hal tersebut merupakan salah satu hal yang diharamkan dalam agama Islam dan juga tidak dibenarkan dalam kesehatan, karena sangat tidak higien dan bisa menimbulkan berbagai penyakit kelamin. Voyeurisme yaitu bentuk kelainan seksual di mana seorang laki-laki mendapatkan kepuasan seksual dengan cara menggesek-gesekkan atau menggosok alat kelaminnya ke tubuh perempuan di tempat publik atau di tempat umum seperti di kereta, pesawat, bis, dan sebagainya. Gerontopilia adalah suatu perilaku penyimpangan seksual di mana sang pelaku jatuh cinta dan mencintai kepuasan seksual pada orang yang sudah berusia lanjut. Nenek atau kakek. Keluhan awalnya adalah merasa impoten bila menghadapi istri atau suami sebagai pasangan hidupnya, karena merasa tidak tertarik lagi. Semakin ia didesak oleh pasangannya, maka ia semakin tidak berkutik bahkan menjadi cemas.
Gairah seksualnya kepada pasangan yang sebenarnya justru bisa bangkit lagi jika ia telah bertemu dengan idamannya kakek atau